hidup orang yang diberkati ini menjadi bagian dari keuangan berdasarkan firman Tuhan, membangunnya untuk menjadi alat untuk melayani Tuhan dan menghidupi kehidupan yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, yaitu hukum kelimpahan. Sehingga berkat Tuhan yang kita terima akan kita kelola dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Membangun keuangan dalam hukum kelimpahan ditulis di dalam 9 bagian firman Tuhan yang menyebutkan beberapa hal sehubungan dengan pernyataan hukum rohani, yaitu hukum kelimpahan ini. Yang pertama, hukum persembahan sulung. Yang kedua, hukum persepuluhan. Yang ketiga, hukum memuyutangi Tuhan. Yang keempat, hukum tabur tuai. Yang kelima, hukum hidup dalam destiny ilahi. Yang keenam, hukum kerajinan. Yang ketujuh, hukum hidup orang yang diberkati. Yang kedelapan, hukum menjadi terang. Yang kesembilan, hukum ikatan janji dengan seorang bapa rohani. Pada hari ini kita kembali melihat satu bagian lagi, yaitu hukum hidup orang yang diberkati. Bagian ini dapat kita lihat dari satu nats firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kemudian Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Tentunya bagian firman Tuhan ini merupakan satu bagian firman Tuhan yang sangat disukai oleh orang-orang percaya, baik Amsal 10:22 dan juga 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-7. Karena di sini berbicara tentang berkat Tuhan dan juga otoritas Allah yang akan memberikan, mencurahkan berkat-Nya kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun ada begitu banyak orang yang memahami, mengerti bagian ayat ini dengan pengertian yang salah. Karena mereka berpikir bahwa Mazmur pasal yang ke-121 memberikan sebuah penguatan bahwa orang percaya itu tidak perlu bekerja. Karena berkat Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, sudah disiapkan bagi orang-orang percaya. Mazmur 127 ayat 2 mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Seolah-olah bagian firman Tuhan ini memberikan sebuah pengertian bahwa orang percaya tidak perlu bekerja. Orang percaya tidak perlu melakukan sesuatu dengan usaha yang keras. Namun kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini dari terjemahan yang lain, dari terjemahan yang pertama, yaitu terjemahan King James Version, yang kedua Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Lama, dan juga dalam terjemahan Ibrani. Dapat disimpulkan pengertian ayat itu diterjemahkan seperti ini. Jika kekayaan itu berasal dari Tuhan, maka dalam kekayaan itu tidak disertai dengan kesusahan sebagai akibat dari kekayaan itu. Dalam bagian ini memang dijelaskan bahwa kekayaan itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa kekayaan yang berasal dari Tuhan ini merupakan otoritas daripada Tuhan memberkati segala pekerjaan, memberkati segala usaha, memberkati segala perjuangan setiap orang-orang yang percaya, dan Tuhan berjanji akan memberikan berkat. Namun dalam bagian ini dikatakan, ketika berkat itu sudah diberikan kepada orang-orang yang percaya, tentunya berkat itu akan memberikan
sukacita, membawa damai sejahtera, membawa kebaikan-kebaikan, dan akan memiliki dampak yang terbaik dalam kehidupan setiap orang yang menerima kekayaan. Dan firman Tuhan dalam bagian ini pasti akan menyatakan bahwa justru akan kebalikan, ada orang yang menerima kekayaan, tetapi itu bukan menjadi berkat yang membawa damai sejahtera bagi mereka, justru kadang-kadang itu akan membawa dampak-dampak yang tidak baik di dalam kehidupan, baik di dalam keluarga, dalam usaha, bahkan di dalam pekerjaan mereka. Karena kekayaan-kekayaan itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang Allah mau. Kebenaran dalam prinsip hukum diberkati ini diberikan kepada kita, dapat dipahami dengan sebaik-baiknya bahwa ada bagian kita sebagai orang-orang percaya, juga ada bagian Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bagian kita sebagai orang percaya atau sebagai manusia di dunia ini bekerja. Bekerja dengan giat, bekerja dengan keras, bekerja dengan disiplin, bekerja dengan seluruh kekuatan yang ada pada kita. Tetapi ketika bagian Tuhan, Ia yang akan memberkati. Dan firman Tuhan memberikan satu pernyataan yang sangat jelas kepada kita pada saat pagi hari ini, bahwa Bapa kita di sorga, Ia tidak mau kehidupan saya dan seluruh Bapak Ibu mengalami kekurangan. Ia mau supaya kita hidup berkelimpahan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10b, dia berkata bahwa Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai kehidupan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Di dalam bagian ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah pernyataan yang begitu membawa sukacita untuk kita. Karena janji Tuhan di sini tidak saja berjanji memberikan berkat berkelimpahan secara materi, tetapi Tuhan akan memberi kelimpahan berkat dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, berkat ini disediakan bagi setiap anak Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya, dan firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan memberikan sebuah penegasan yang begitu tegas dalam kehidupan kita, bahwa berkat yang disediakan Tuhan itu bagi orang yang mendengar firman Tuhan, yang taat melakukan firman Tuhan, dan terus setia untuk melakukan firman Tuhan itu. Dan itu sebabnya firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang kedua, 28 ayat 1-2 berkata demikian. "Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu." Dan janji Tuhan dalam bagian ini adalah bagi orang yang mendengar, bagi orang yang taat melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Saya mengajak kita untuk membaca apa saja berkat yang dijanjikan oleh Tuhan bagi orang yang mendengar firman Tuhan, melakukannya dengan setia, dan taat untuk hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan dari Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-3 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. "Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu.
bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya, yang melimpah yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Itulah janji-janji Tuhan dan berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Dikatakan tadi bahwa kepada orang yang mendengar firman Tuhan, taat melakukannya, takut kepada Allah, dan hidup dalam kehidupan yang kudus, dan mempertahankan kasih hidupnya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budinya. Dan itulah yang menjadi kunci dari kehidupan orang-orang yang akan menikmati berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah melarang anak-anaknya menjadi kaya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah melarang anak-anaknya menjadi kaya. Bahkan Tuhan mau orang-orang percaya hidup di dalam kehidupan yang berkecukupan, yang berkelimpahan di dalam kekayaan. Dan kita melihat ada tokoh-tokoh Alkitab dan anak-anak Tuhan yang sampai di masa-masa sekarang ini mereka hidupnya dianugerahi, diberkati dengan harta kekayaan. Dan firman Tuhan memberikan satu pernyataan kepada kita dari sebuah kisah seorang raja, yaitu Raja Salomo. Dikatakan oleh firman Tuhan adalah salah seorang raja yang sangat kaya, dan Alkitab mencatat bahwa ia juga bukan hanya memiliki kekayaan secara harta benda, namun ia dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana. Ada catatan yang coba dilakukan untuk mencatat kekayaan Raja Salomo di waktu ia memerintah. Dan diperkirakan 2,2 juta triliun dolar Amerika. Alkitab mencatat bahwa seluruh perabotan kediaman Raja Salomo itu terbuat dari emas. Itulah sebabnya di masa Salomo itu harga perak itu tidak ada nilainya. Oleh karena begitu banyaknya emas kepunyaan Salomo. Tapi firman Tuhan memberikan penegasan melalui hambanya yang bijaksana ini. Dikatakan bahwa kekayaan yang sejati adalah berkat Tuhan. Itu yang dikatakan firman Tuhan melalui orang yang sangat bijaksana itu. Dan firman Tuhan memberikan sebuah pengawasan ataupun sebuah larangan supaya anak-anak Tuhan itu hati-hati. Dikatakan bahwa kekayaan yang ada di dalam kehidupan seseorang atau berkat finansial yang akan diperoleh oleh seseorang, ia harus mempunyai sesuatu hal yang betul-betul berada di dalam kontrol firman.
dikatakan supaya setiap orang akan memperhatikan motivasi dirinya untuk memperoleh uang ataupun kekayaan. Apakah motivasinya untuk diri sendiri atau apakah tujuannya untuk menjadi alat penggenapan kerajaan Tuhan di bumi ini? Dan setiap orang harus memeriksa hatinya masing-masing. Dan Alkitab menyatakan bahwa dilarang untuk hatinya diberikan kesempatan ada motivasi-motivasi yang tidak benar di dalam hati setiap orang. Dan Alkitab berkata juga bahwa anak-anak Tuhan dilarang untuk serakah atau mencintai uang. Itu yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Dan Salomo menegaskan bahwa setiap orang harus memperoleh kekayaan ini dengan cara yang benar. Jangan dengan cara yang tidak jujur, dengan cara menindas orang lain, atau melakukan sesuatu yang bersifat ketidakadilan. Karena semuanya itu akan berujung pada kesia-siaan dan bahkan tidak berguna, dan bahkan Tuhan tegaskan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang dicatat oleh Amsal pasal 21 ayat yang ke-6, Amsal pasal 22 ayat 2, dan juga ayat yang ke-16. Ingatlah selalu bahwa kekayaan tidak pernah menjamin kebahagiaan. Apalagi kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur. Kunci kekayaan sejati adalah melekat dengan Tuhan. Atau firman Tuhan katakan harus kita tahu bahwa berkat Tuhan yang menjadikan orang kaya. Artinya berkat Tuhan yang menjadikan seseorang menikmati kecukupan dalam berkat porsinya masing-masing. Oleh karena itu, firman Tuhan memberikan kepada kita bahwa jaminan berkat Tuhan yang menjadikan kita sebagai seorang yang diberkati dengan berkat kekayaan yang kita terima, yaitu kita nikmati dengan sukacita, kita nikmati dengan penuh kebahagiaan, kita nikmati dengan damai, kita nikmati dengan sukacita bersama dengan keluarga kita. Dan itulah yang Tuhan maksudkan dengan berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tokoh yang kedua adalah Ishak. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 sampai 15 di sana menjelaskan bahwa ketika Ishak berada di tengah-tengah orang Filistin ataupun ia hidup di negeri asing, firman Tuhan berkata, ia menjadi kaya, kian kaya, dan semakin kaya di negeri orang asing. Mari kita melihat apa kunci yang menyebabkan Ishak mendapat kekayaan sebagai berkat dalam kehidupannya. Dikatakan firman Tuhan Kejadian 2 ayat 26 ayat 2 dan 24. Ishak mendengar firman Tuhan. Artinya ketika firman Tuhan datang kepada Ishak, Ishak mentaatinya. Waktu itu Ishak sedang dalam perjalanan menuju tempat yang sudah dia rencanakan dia akan berangkat ke Mesir. Tetapi firman Tuhan katakan kepada Ishak di dalam Kejadian 26 ayat 2 dan 24 ini, kamu tidak usah pergi. Kamu tinggal di sini dan menetap di sini. Ishak seorang yang taat kepada perkataan firman Tuhan. Ishak mendengar suara Tuhan dan ia melakukannya dengan tepat, dan sehingga firman Tuhan katakan hidup Ishak akhirnya kian hari kian diberkati dengan kekayaan. Bahkan dikatakan tadi di ayat yang ke-15 sampai 17, ia semakin kaya di tengah-tengah orang asing itu. Dan firman Tuhan memberikan penegasan bahwa Ishak mendapat semua kekayaan itu
oleh karena Ishak diberkati. Di dalam ayat yang ke-12, di musim kemarau atau musim yang tidak tepat untuk menabur. Tetapi firman Tuhan katakan Ishak menabur dan Ishak mendapat buah dari semua taburannya sebanyak 100 kali lipat. Dan itulah yang menjadi porsi Ishak, bahwa bagian Ishak bekerja keras, bagian Ishak melakukan segala sesuatu dengan benar dan baik, dan Tuhan yang memberkati. Tapi ingat, kunci Ishak diberkati karena Ishak hidup di dalam berkat Tuhan. Dan Ishak sudah melakukan bagiannya dengan baik. Tetapi kuncinya sekali lagi, seperti yang terjadi dengan Raja Salomo, raja yang sangat kaya, sama persis yang terjadi dengan Ishak juga. Artinya, kuncinya adalah mentaati firman Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan, mentaati semua kebenaran dan tidak mengurangi, tidak menambahi apa yang firman Tuhan katakan. Kekasih Kristus itu tokoh gereja, itu tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mari kita melihat, saya membaca biografi seseorang, dia seorang usahawan bernama William Colgate. Ya, kalau kita berbicara tentang Colgate, berarti ini adalah pasta gigi. Dan orang menyebutnya apa saja mereknya, odol. Ya, perusahaan William Colgate ini sebuah perusahaan yang sudah bergerak dengan gerakan yang menakjubkan. Ya, banyak kekayaan usaha pemilik perusahaan yang lain. Tetapi kenapa saya mengambil kisah orang ini? Karena dikatakan ada sesuatu yang berbeda dari perusahaan-perusahaan yang lain. Perusahaan William Colgate ini, dia memberikan satu keputusan bahwa kekayaan yang ia punya adalah kekayaan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan apa buktinya? Dia sudah memutuskan pada awalnya bahwa dia memberikan persepuluhan dari seluruh laba bersih perusahaannya setiap menerima keuntungan di akhir bulan. Dan waktu dia melaksanakan itu terus-menerus, dia menyadari bahwa perusahaannya terus diberkati. Dan satu waktu dia merenungkan kasih Tuhan dan dia berkata bahwa kalau saya memberikan 10% itu tidak cukup. Kemudian dia mulai melakukan sesuatu terobosan baru dalam keuangannya dan dia mengambil keputusan dia memberi 20% dari laba bersihnya untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati usahanya. Sehingga akhirnya dia membuat 40%. Dan dia merasa juga bahwa itu tidak cukup. Kemudian dia membuat 50%. Dan dia juga menganggap itu tidak cukup. Dan akhirnya dia bukan memberi perpuluhan lagi, tapi dia memang melakukan ucapan syukur dan pengorbanan. Dia 60%. Kemudian akhirnya dia memutuskan harus dibalik. Hasil bersih perusahaannya 90% dipersembahkan untuk Tuhan dan 10% untuk operasionalnya dan juga untuk kehidupannya secara pribadi setelah semua laba bersih. Dan itu artinya ia melakukan sebuah pengorbanan dan saya percaya orang yang seperti ini pasti menjalankan usahanya dengan manajemen yang sungguh-sungguh baik dan takut akan Tuhan. Melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini, firman Tuhan menghendaki hidup kita sebagai anak-anak Tuhan diberkati berkelimpahan, bukan saja dalam kebutuhan kita, tetapi dalam segala sesuatu. Karena itulah janji firman Tuhan, aku datang, kata Yesus,
untuk memberi mereka hidup dan memberi hidup yang berkelimpahan. Itu artinya Allah sebenarnya, sesungguhnya tidak pernah mau melihat anak-anaknya hidup di dalam kekurangan. Dan Ia mau hidup anaknya diberkati dan berkelimpahan. Namun dalam hal materi, Allah mau supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan yang menjadikan kaya artinya bukan kita tidak bekerja, tapi kita akan tetap bekerja dengan segala potensi yang ada pada kita, dengan segala talenta yang ada pada kita, dengan segala kesempatan dan kemampuan yang ada pada kita, dikerjakan dengan sebaik-baiknya, namun kita akan melakukan sesuatu yang berbeda dari orang dunia ini. Kita bekerja dengan takut akan Tuhan, kita bekerja dengan disiplin, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita bekerja dengan cara-cara yang benar, kita bekerja dengan pikiran dan tindakan yang kudus, dan kita bekerja melakukan segala sesuatu yang terbaik, bukan untuk menyenangkan tempat di mana kita bekerja, perusahaan di mana kita bekerja, bahkan orang-orang di mana kita mengabdi. Tetapi kita bekerja, firman Tuhan katakan kita melakukannya benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah cara kerja orang percaya, dan saya percaya kita pasti akan diberkati. Dan Allah melarang anak-anak Tuhan jangan serakah, tamak akan uang atau cinta akan uang. Karena serakah dan cinta akan uang merupakan akar segala kejahatan. Memperoleh kekayaan untuk memuaskan diri, itu motivasi yang tidak benar. Dan menjalankan segala pekerjaan atau usaha dengan ketidakjujuran, Allah melarang itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dan Tuhan juga melarang orang-orang yang sedang berada di dalam sebuah perusahaan sebagai orang pimpinan, sebagai atasan, jangan menindas orang-orang bawahan. Artinya mereka harus diayomi dengan baik, dan itulah cara kerja orang percaya. Dan orang percaya diberkati oleh Tuhan, karena tujuan kita bekerja adalah untuk memuliakan Tuhan dan menyelesaikan agenda Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Shalom.